Meski tak pandai bicara cinta, pun tak mahir mengurai air mata, namun seorang ayah tak akan pernah lupa menyebut nama anak-anaknya dalam tiap doanya. Surga mungkin tidak terletak di telapak kaki ayah, tapi seorang ayah tetap akan menjadi pahlawan anak-anaknya. Ayah mungkin jarang menunjukkan rasa sayangnya pada anak-anak, namun dia mencintai keluarganya dengan caranya sendiri. Ketabahan seorang ayah dalam menghadapi berbagai masalah di keluarga menjadikannya sebagai sosok yang kuat di mata anak-anaknya. Tak pernah sekalipun terdengar keluhan dari mulutnya. Dia berjuang mencari nafkah, memastikan seluruh kebutuhan keluarga terpenuhi, memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anaknya. Namun apakah yang akan dilakukan seorang ayah andai mengetahui anak satu-satunya telah disakiti orang lain dan bahkan pergi meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya? Ini adalah sebuah kisah nyata tentang perjuangan dan pengorbanan seorang ayah yang menghabiskan waktu selama belasan tahun dan juga seluruh hartanya demi untuk mencari pelaku dan menegakkan keadilan untuk putra semata wayangnya. It's the delicious story time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Fujian, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Sekitar pukul 14 siang, tanggal 6 September 2001, Wang Linyi yang berusia 17 tahun sedang bermain biliar bersama temannya yang bernama Wu Feng di salah satu tempat biliar yang berada di Jalan Xiangkao, Kota Fuqing, Provinsi Fujian. Beberapa saat kemudian, datanglah sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang siswa SMA berusia 18 tahun yang bernama He Lita, yang langsung menghampiri Linyi dan terjadi kontak fisik di antara kedua kelompok tersebut. Dikarenakan perbedaan jumlah, tentu saja Linyi dan Wu Feng tidak dapat berbuat banyak. Linyi pun meminta maaf kepada He Lita, namun He Lita yang marah tidak dapat mengendalikan emosinya. Dia tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau buah yang dibawanya dan langsung menyerangkannya ke tubuh Linyi berkali-kali, yang menyebabkan Linyi terluka di bagian bahu dan punggungnya, sedangkan Wu Feng hanya menderita luka ringan saja. Melihat Linyi tergeletak tak berdaya, He Lita dan teman-temannya segera kabur dari lokasi kejadian. Linyi yang terluka parah segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sayangnya, salah satu tikaman yang dilakukan oleh He Lita menembus aorta toraksnya, sehingga menyebabkan Linyi kehilangan banyak darah dan tidak dapat diselamatkan. Ibu Linyi yang bernama Cheng Liyin terjatuh ke tanah dan menangis terseduh-seduh saat mendengar kabar kematian putranya itu. Selama bertahun-tahun, mereka telah menjalankan bisnis di negara Jepang dan berencana akan menyerahkan bisnisnya kelak kepada Linyi, satu-satunya putra mereka dalam keluarga Wang. Namun tanpa terduga, kematian Linyi menghancurkan semua harapan mereka. Ketika Wang Guohua yang saat itu sedang berada di kota Tokyo mendengar berita duka bahwa putranya telah meninggal, dia langsung pingsan karena tidak dapat menahan kesedihannya. 4 hari kemudian, Guohua kembali ke negara Tiongkok, dan begitu melihat tubuh putranya yang terbujur kaku, dia tidak dapat menahan amarahnya dan berteriak penuh emosi menanyakan siapakah pelakunya, siapa yang telah begitu tega menghabisi putra tercintanya. Sementara itu, dari hasil penyelidikan polisi yang menerima laporan mengenai kejadian tersebut, diketahui bahwa ternyata semua berawal dari masalah perselisihan kecil di antara mereka berdua saja. Pada tanggal 31 Agustus 2001 malam, terjadi pertengkaran antara He Lita dan Linyi karena masalah sepele di pintu masuk ruang biliar di kota Fuqing, di mana saat itu He Lita sempat terluka karena mendapatkan pukulan dari Linyi. Karena merasa dendam, 6 hari kemudian, dia mengumpulkan lebih dari 10 orang teman untuk melakukan pembalasan, sehingga terjadilah perkelahian yang menyebabkan kematian Linyi. Namun saat polisi tiba di kediaman keluarga He untuk melakukan penangkapan, ternyata dengan ditemani oleh ayahnya yang bernama He Taoming dan juga bantuan dari kerabatnya yang bernama Xie Fei. He Lita malam itu juga telah melarikan diri ke Provinsi Guangdong dan kemudian berpindah-pindah lokasi untuk menghindari penangkapan.
Sejak kepergian putranya, Ko-hwa sangat terpukul sekali. Dia berubah menjadi sosok yang pendiam dan lebih suka menyendiri. Menangis setiap hari meratapi nasibnya yang menyedihkan. Rasanya hidup tidak memiliki tujuan lagi. Semua kegigihan dan perjuangannya selama ini sia-sia belaka. Namun untunglah setelah beberapa lama berduka dan mendengar kabar dari pihak kepolisian bahwa tersangka Halita yang melarikan diri belum juga tertangkap. Ko-hwa akhirnya tersadar bahwa dia tidak boleh hanya berdiam diri saja tanpa melakukan apapun juga. Dia bersumpah akan melacak keberadaan Halita dan mencari keadilan untuk putranya. Itulah satu-satunya tujuan hidupnya sekarang. Dia harus bisa menemukan orang yang telah menghilangkan nyawa anaknya tersebut. Walaupun itu berarti dia harus menghabiskan seluruh sisa hidupnya sekalipun. Dia mengetahui bahwa He Taoming menjalankan usaha perikanan di sebuah toko yang berada di pasar setempat. Ko-hwa tidak percaya bahwa ayah dan anaknya tersebut tidak akan pulang ke sana suatu hari nanti, sehingga dia membawa foto mereka dan secara diam-diam mengawasi toko milik keluarga He tersebut. Mengingat para tersangka mungkin muncul pada malam hari, Ko-hwa sering memarkirkan mobilnya di pinggir jalan di dekat toko tersebut pada malam hari. Tidak peduli cuaca sedang berangin atau hujan badai, dia setiap hari selalu pergi ke sana untuk melakukan pengintaian. Namun sayangnya, selama 4 tahun berturut-turut, Ko-hwa tidak pernah melihat sosok Halita maupun ayahnya, sehingga dia mulai bertanya-tanya di dalam hati, mungkinkah kedua orang itu telah pergi ke luar negeri. Oleh karena itu, jika dia mendengar sedikit petunjuk, tidak peduli benar atau salah informasi tersebut, dia akan langsung pergi untuk mengeceknya sendiri. Hal itu membuatnya, selain mencari ke berbagai provinsi di dalam negeri, dia juga sering berpergian ke luar negeri, di antaranya Amerika Serikat, Kanada, Australia, Myanmar, dan Singapura. Selama periode ini, Ko-hwa menderita sakit pinggang yang parah, namun itu tidak membuatnya mengurungkan niatnya sedikit pun. Dia bahkan menjual villa dan properti lainnya, menceraikan istrinya, dan berbohong kepada kedua orang tuanya bahwa dia sedang melakukan bisnis di luar kota. Semua dikorbankannya hanya agar pelakunya dapat ditangkap sesegera mungkin. Sementara itu, kepolisian Fuqing juga tidak berpangku tangan begitu saja. Mereka tidak pernah menyerah dalam melacak keberadaan Halita. Walaupun memerlukan waktu belasan tahun, namun usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Pada akhir September 2017, berdasarkan teknologi perbandingan dan pengenalan wajah canggih yang digunakan, polisi berhasil menemukan ada seorang pria yang terlihat sangat mirip dengan Halita. Namun pria yang bernama Chu Chin yang itu sudah menikah dan memiliki seorang anak di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong. Tentu saja, sekecil apapun kemungkinannya, pihak kepolisian tidak mau kehilangan jejak dan segera melakukan penyelidikan lanjutan dengan mendatangi rumah pria tersebut pada tanggal 30 September 2017. Dari hasil interogasi yang dilakukan, akhirnya pria berusia 34 tahun itu mengakui bahwa dialah Halita, orang yang telah menghabisi Lin Yi pada 16 tahun yang lalu. Halita pun segera ditangkap dan ditahan saat itu juga. Atas usul pengacaranya, Halita membujuk agar ayahnya mau menyerahkan diri. Namun Halita tidak berhasil menghubungi He Taoming karena ponselnya tidak aktif. Halita kemudian menyampaikannya kepada istrinya, dan akhirnya pada tanggal 16 Oktober 2017, dengan didampingi oleh anggota keluarganya, He Taoming akhirnya menyerahkan diri ke kantor kepolisian kota Fuqing, Provinsi Fujian. Pada bulan Juni 2018, jaksa melakukan tuntutan terhadap Halita atas perbuatannya yang secara sengaja telah mencederai Wang Linyi hingga menyebabkan kematiannya. Pengadilan Menengah Rakyat Kota Fuzhou, Provinsi Fujian, membentuk panel kolegial sesuai dengan hukum dan lebih dari 9 bulan kemudian mengadakan sidang publik terhadap kasus tersebut pada tanggal 29 Maret 2019. Kasus yang dikenal dengan sebutan 16 tahun pengejaran seorang ayah dari Fujian atas kasus pembunuhan putranya tersebut disiarkan secara langsung di China Trial Publicity Network. Jaksa penuntut umum mengatakan bahwa akibat perselisihan sepele, Halita menyiapkan dan membawa pisau ke tempat kejadian perkara,
sehingga menyebabkan satu orang meninggal dan satu lagi mengalami luka ringan. Fakta pidana jelas dan memiliki cukup bukti. Konsekuensi kejahatannya serius. Tindakan penganiayaan hingga menyebabkan kematian adalah tindakan perampasan hak hidup orang lain. Halita juga telah sengaja menyembunyikan namanya, menggunakan identitas orang lain, dan buron selama 16 tahun, sehingga cukup lama untuk menghindari tuntutan pidana. Ditambah lagi, selama dalam persidangan, Halita selalu mengelak untuk mengaku bersalah dan tidak menunjukkan sikap penyesalan sama sekali. Terdakwa He Taoming mengetahui bahwa putranya Halita adalah seorang penjahat dan membantunya melarikan diri, menyediakan tempat persembunyian, dan tinggal bersamanya selama lebih dari 10 tahun. Perilakunya dalam menyembunyikan penjahat adalah merupakan kejahatan yang serius. Sementara itu, pengacara pembela Halita menegaskan bahwa Wang Liyi dan temannya yang telah terlebih dahulu melakukan pengeroyokan kepada Halita hingga menyebabkannya mengalami cedera. Di dalam persidangan, Halita memiliki sikap yang baik dan jujur dalam mengakui kesalahannya, dan dia juga telah berhasil membujuk ayahnya agar mau menyerahkan diri, di mana itu merupakan pelayanan yang berjasa sehingga dapat diberikan hukuman yang lebih ringan atau mendapatkan pengurangan hukuman. Namun pengadilan menyatakan bahwa pelayanan yang berjasa harus bersifat pribadi, sehingga perilaku Halita yang menyampaikan keinginannya melalui istrinya tidak memenuhi syarat untuk dianggap berjasa. Di dalam persidangan, dia menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga korban dengan mengatakan, "Saya masih muda dan ceroboh saat itu. Saya telah melakukan kesalahan besar yang menyebabkan kerugian besar bagi kedua keluarga. Di sini saya memohon maaf kepada keluarga korban." Di sisi lain, pengacara pembela He Taoming percaya bahwa He Taoming menyerah secara sukarela dan bahwa kejahatannya dalam menyembunyikan Halita dimotivasi oleh keinginannya untuk melindungi putra dan juga keluarganya. Dia telah berusia 65 tahun, sehingga hukuman penjara akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya. Pengacara berharap agar pengadilan memberikan hukuman yang lebih ringan kepada He Taoming. Pada sore hari, tanggal 14 Juni 2019, berdasarkan putusan tingkat pertama, Pengadilan Menengah Rakyat Kota Fuzhou, terdakwa Halita dinyatakan terbukti bersalah, telah melakukan penganiayaan yang disengaja, dan dijatuhi hukuman mati dengan hukuman percobaan selama 2 tahun, dan dicabut hak politiknya seumur hidup, serta diharuskan membayar biaya kompensasi sipil sebesar 819.535 yuan, atau sekitar 1,78 miliar rupiah kepada kedua orang tua korban. Sementara He Taoming dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman selama 4 tahun 6 bulan kurungan penjara. Namun Wang Quohua dan mantan istrinya Cheng Liyin mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan kompensasi apapun dan berapapun jumlahnya. Mereka hanya ingin agar terdakwa membayar dengan nyawanya. Pada pukul 15:25, Wang Quohua keluar dari pengadilan, alisnya berkerut dan ekspresinya terlihat sangat lelah. "Saya masih belum puas dengan penangguhan hukuman mati. Saya tidak menginginkan kompensasi berapapun. Saya akan terus mengajukan upaya banding di masa depan," begitu katanya. Pada tanggal 11 November 2019, dalam putusan tingkat kedua Pengadilan Tinggi Provinsi Fujian menyatakan bahwa berdasarkan penyebab kasus proses kejahatan, tidak ada bukti bahwa Halita mempunyai niat yang disengaja. Kasus ini timbul karena perselisihan mengenai hal-hal sepele. Halita saat itu masih berstatus sebagai pelajar kelas 3 sekolah menengah atas dan baru berusia di atas 18 tahun ketika melakukan kejahatan. Oleh karena itu, permohonan Wang Quohua untuk mengubah hukuman menjadi pembunuhan yang disengaja ditolak, upaya banding dibatalkan, dan keputusan awal tetap ditegakkan. Dalam kasus penuntutan publik, korban dan keluarganya mempunyai hak untuk mengajukan banding atas ganti rugi perdata yang tidak disengaja. Namun undang-undang tidak mengatur bahwa pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk mengajukan banding atas putusan pidana. Sayang sekali permohonan banding tersebut ditolak. Mungkin pengadilan masih merasa sulit menentukan motif pelaku saat melakukan kejahatan tersebut, kata pengacara Chen Jianhua dari firma hukum Fujian Sanseng yang merupakan pengacara Quohua.
Kuohwa mengaku masih merasa sedikit menyayangkan putusan sidang kedua tersebut, karena dia selalu berharap Helita akan dijatuhi hukuman mati dan segera dieksekusi secepatnya. Pengejaran Wang Kuohwa selama 16 tahun terhadap Helita akhirnya berakhir sudah, tapi sayangnya hal tersebut tidak dapat mengubah fakta bahwa putranya telah tiada. Setelah sekian tahun melakukan pelacakan dan pengejaran ke seluruh negeri dan sekarang tiba-tiba berhenti, Wang Kuohwa tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk mengisi kekosongan di hatinya. Demikianlah cerita tentang perjuangan tiada henti seorang ayah yang rela mengorbankan segalanya demi mencari keadilan untuk putra tercintanya. Masa-masa remaja adalah salah satu masa yang paling berkesan, mulai dari jatuh cinta pertama kali, menjalin persahabatan yang seru, dan suka mencoba berbagai hal baru. Masa remaja juga menjadi fase pencarian jati diri, mempunyai emosi yang labil, galau, dan bimbang ketika ada masalah datang. Para remaja cenderung memiliki semangat yang berapi-api, namun jika diibaratkan dua mata pisau, selain bisa menjadi senjata ampuh dalam berjuang meraih impian dan cita-cita, semangat itu juga bisa jadi bumerang yang mencelakakan diri sendiri. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari lingkungan dan orang terdekat yang memberikan aura positif agar tetap semangat dalam menghadapi segala rintangan dan menjalani hidup dengan baik. Bersikap bijaklah dalam setiap langkah kita, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang hukuman yang diberikan kepada terdakwa? Dari awal telah membawa sebilah pisau, apakah itu bukan termasuk kejahatan yang direncanakan? Bersembunyi dan melarikan diri selama 16 tahun, serta mengganti identitas, haruskah dia diberikan hukuman yang lebih berat? Pelajaran apakah yang bisa didapatkan dari kasus kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next JJLicious Stories. Bye-bye!